muhasabah semua atas izin Allah saudaraku. Saat ini, kita di sini, dalam situasi dan kondisi seperti ini adalah atas izin Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesuatu apapun yang kebetulan. Semua pasti ada hikmahnya. Semua dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang, kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Takabun 11, bersendikan kalimat Tauhid la ilaha illallah menjadikan kita dalam kodrat ini untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka, kita berbuat karena atas perintah Allah Azza wa Jalla dan hanya mengharap ridanya. Kejadian pencurian pun terjadi atas izin Allah Azza wa Jalla, tapi perbuatan mencuri itu tidak diridai Allah Azza wa Jalla. Bagi kita yang kecurian atau kehilangan, tentu rida terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, hingga Allah Azza wa Jalla pun rida pada kita. Saudaraku, dalil tentang semua atas izin Allah Azza wa Jalla terdapat dalam firman-Nya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Al-An'am 59. Saudaraku, pada ayat lain disebutkan bahwa kunci-kunci perkara yang gaib itu ada 5, kunci-kunci perkara yang gaib itu ada 5, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Yaitu yang disebutkan dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang 1. Hari kiamat, 2. Dialah yang menurunkan hujan, 3. Mengetahui apa yang ada dalam rahim, 4. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok, 5. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Luqman 34. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia, Allah, mengetahuinya. Juga tidak ada sebuah pohon pun, baik di daratan maupun di lautan, melainkan ada malaikat yang diperintahkan untuk menjaganya. Malaikat itu mencatat daun-daun yang gugur dari pohon itu. Ibnu Abu Hatim menambahkan, bahwa tidak ada suatu pohon pun di bumi, tidak pula sebuah biji pun yang ditanam melainkan padanya terdapat malaikat yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaporkan kepadanya apa yang terjadi pada pohon itu. Termasuk mengenai masa lembabnya apabila mengalami kelembaban, dan masa keringnya apabila mengalami kekeringan. Saudaraku, karena semua atas izin Allah Azza wa Jalla dan diketahuinya, maka marilah kita lebih berhati-hati lagi dalam bertutur kata dan bertindak, agar senantiasa selaras dengan tuntunan Allah Azza wa Jalla. Juga tidak menyandarkan segala sesuatunya pada orang lain atau pada diri sendiri, namun menyandarkannya mutlak kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, karena semua sudah tercatat, kita juga taunya setelah terjadi. Maka, tidak boleh ada sedikit pun rasa suuzan, prasangka buruk, menolak takdir, dan seandainya begini, seandainya begitu. Karena semuanya berlangsung atas izinnya semata. Segala mudarat dan manfaat, anugerah dan musibah, terjadi atas izin Allah Azza wa Jalla. Jadi, tidak perlu cemas berlebihan, berharap berlebihan, semuanya wajar saja. Semua pasti ada hikmahnya, tinggal kita tingkatkan tawakal kepadanya. Saudaraku, untuk itu, marilah kita menggapai ridha Allah Azza wa Jalla di setiap waktu, tempat dan kesempatan. Dan kita berharap, jangan sekejap pun terlepas dari Allah Azza wa Jalla. Seperti doa pagi dan sore yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai yang maha hidup,
Wahai yang berdiri sendiri tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu selamanya. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni, An-Nasai, Al-Bazar dan Al-Hakim. Sanad hadits Hasan, Al-Albani dalam AS Silsilah As-Sahihah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa meyakini bahwa dengan izin Allah Azza wa Jalla kita mendapatkan ridhanya selamanya. Amin ya Rabb. Semoga keimanan dan ketakwaan kita bertambah. Ingat, orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaat bagi orang lain. Terima kasih kiranya saudaraku telah memberikan subscribe dan like-nya. Wallahu a'lam bishawab.